Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kehormatan buat saya untuk menyampaikan sebenarnya kegundahan saya, dan Kang Yana membuka peluang ini untuk kita diskusikan. Dan saya sudah menyatakan ini sangat berat karena pasti dilawan, karena penguasa nyata Indonesia sekarang itu adalah oligarki. Yang lain itu hanya dayang-dayang aja, DPR, istana, Trunojoyo, mungkin juga Pejaten. Penguasanya itu ada di PIK 2, penguasa Indonesia sebenarnya. Nah, terus kita mau menggagas untuk membatasi mereka. Saya punya keyakinan bahwa yang menolak pertama itu pasti dari Senayan. Yang menolak pertama, karena mereka lah menikmati hasil karya oligarki. Hasil karya oligarki yang dibagi-bagi. Nah, itu fakta sangat nyata. Kita lihat, Kang Yana, bahwa adakah suara partai yang berteriak tentang kasus Sumatera? Nggak ada tuh. Ada nggak suara partai yang berteriak tentang pemagaran laut? Nggak ada yang teriak. Adakah partai yang berteriak tentang perambahan hutan? Nggak ada yang berteriak. Karena memang mereka adalah, mohon maaf aja, kacung-kacung oligarki. Kacung-kacung oligarki. Nah, oligarki itu akan bertumbuh subur di negara yang dibangun atas sogokan. Jadi apabila sudah sogokan menjadi budaya, maka oligarki lah yang berkuasa. Ya, kita tahulah bahwa rakyat memilih wakil yang menyogok. Pemimpin akan dipilih oleh yang mau disogok oleh oligarki. Kemudian penegak hukum akan berpihak kepada yang mau menyogok. Itulah negara kita sekarang. Jadi sekarang ini negara Republik Indonesia sebenarnya negara yang dikelola dengan sogokan. Dalam semua hal. Jangan semua hal. Dan menariknya adalah 10 tahun terakhir itu sebenarnya adalah puncak dari rekayasa untuk melanggengkan sogokan. Dan menariknya adalah partai yang berkuasa adalah yang memakai terus jaket wong cilik. Tapi mereka lah yang membuat undang-undang, membuat semua peraturan yang direkayasa oleh rezim Joko Widodo untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada kepada oligarki. Kita masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang penyerahan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga semua bisa dilabrak oleh mereka dengan alasan undang-undang. Nah, jadi menurut saya, Kang Yana, kalau kita mau, ini sangat ideal apabila oligarki ini, undang-undang anti oligarki ini kita lakukan. Karena sebenarnya hampir semua kedaulatan sudah diambil oleh oligarki. Saya ingin mulai ada 5 kedaulatan yang nyata sebenarnya diambil oleh oligarki yang selama ini. Satu, kedaulatan ekonomi. Kedua, kedaulatan politik. Ketiga, kedaulatan hukum. Yang keempat adalah kedaulatan wilayah. Berbagai wilayah sudah terbentuk enklave negara tersendiri. Kemudian yang kelima adalah kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kedaulatan ekonomi kita sangat lihat agar kita kaitkan dengan contoh paling nyata banjir Sumatera. Ingat, hutan Bukit Barisan itu adalah hutan hasil reboisasi. Hutan pinus hasil reboisasi yang dianggarkan oleh APBN, utang dari Bank Dunia. Saat itu, saat oligarki belum diberikan oleh penguasa, itu tempat masyarakat untuk menyadap getah pinus. Setelah pohonnya besar, keluarlah izin HPH kepada oligarki. Nah, setelah pohonnya diambil, mereka kaya raya, kemudian banjir, kemudian APBN lagi yang menanggung.
keuntungan mereka digunakan untuk menyogok kiri kanan. Adalah sangat aneh, masih bergempa, atau keluar, Pangdam Bukit Barisan menyatakan tidak ada ditemukan pembalakan hutan di Sumatera Utara. Coba bayangkan TNI Bintang 2 memasang badan, padahal dengan sangat nyata bahwa itu terjadi penggundulan hutan. Nah, di mana-mana seperti itu, itulah ekonomi. Saya ngasih contoh saja lah, yang paling sering saya katakan, bagaimana oligarki menguasai ekonomi. Satu, coba lihat Sinarmas, tak apa-apa kita nyebutkan ini. Bapaknya itu Eka Cipta Wijaya, tahun 30-an, datang ke Makassar menjadi pedagang minyak goreng pakai sepeda ontel. Sekarang, hampir semua, mungkin 6-9 juta kebun sawit dikuasai. Kemudian tidak berhenti di situ. Hampir semua oligarki sudah menguasai, masuk menggusur rakyat di kota-kota. Bagi orang yang tahu, Tangerang ini hampir semuanya sudah Sinarmas. Nggak ada lagi. Coba, tiap hari kita lihat. Yang lama di Jakarta, pada saat kita dulu beli mobil, motor itu kita hanya ingat Astra. Sekarang Astra bukan lagi penjual mobil. Dia pekebun, penguasa hutan, dan di mana-mana sudah real estate, Astraland. Oke. Indofood. Kita tahu Indofood dulu, kita kenal bahwa diberikan semacam monopoli untuk terigu dan produknya oleh Pak Harto. Sekarang itu masuk juga ngambil semua lahan di mana-mana dan real estate. PIK 2 itu adalah grup Antoni Salim. Nah, jadi semua dirambah. Pertanyaan saya, masih adakah harapan Indonesia mengembalikan kembali kedaulatannya? Saya melihat semakin sempit sekarang untuk mengembalikan itu. Dan kita benar tadi apa dikatakan, hampir semua tidak ada yang bisa melawan mereka. Anda bisa bayangkan, mantan wakil presiden 2 kali Yusuf Kala, itu direbut tanahnya oleh oligarki. Bayangkan Yusuf Kala yang dibeli, dan dia berani melawan. Dan apa yang menarik, Kang Yana, adalah coba bayangkan bagaimana oligarki ini merancang kekuasaan. Saya ulangi, ada 3 bintang TNI aktif dan 1 polisi aktif, bintang 2, yang diperintah tanda kutip oleh temannya Lemhanas, yang oligarki itu, untuk melakukan eksekusi di tanah Yusuf Kala. Coba kita bayangkan negara ini, alumni Lemhanas itu menjadi bagian dari mafia tanah. Nah, ini sangat menjadikan menurut saya yang perlu kita ini kan. Nah, sekarang saya masuk yang kedua adalah kedaulatan politik. Kedaulatan politik betul-betul diambil karena hampir semua partai politik itu adalah kalau bukan milik oligarki maka dia diisi oleh oligarki. Jadi ini memang sangat-sangat berat menurut saya apa yang terjadi karena lihatlah diamnya partai politik. Diamnya partai politik terhadap oligarki sangat nyata. Saya kasih contoh, Gubernur Banten yang lahannya diusur, rakyatnya diusur tiap hari, dimasukkan penjara, diam 1000 bahasa, tidak membela sama sekali ke rakyatnya karena menghadapi oligarki. Dan seluruh Indonesia seperti itu, karena politik sudah dikuasai oleh mereka. Nah, kemudian hukum. Kita tahulah, hukum ini apa kata oligarki. Hampir saya tiap hari menghadiri pengadilan di Banten itu hanya menghadiri pengadilan rakyat, pengadilan untuk menghukum rakyat yang dilaporkan oleh PIK 2. Itu juga terjadi di seluruh Indonesia. Kita lihat tadi, nah, dan oligarki ini sebenarnya itu membayar, mohon maaf aja, tidak sedikit cendekiawan yang saya istilahkan cendekiawan kanebo, yaitu cendekiawan yang digunakan untuk menyuarakan kepentingan oligarki. Itu banyak sekali yang muncul seperti itu. Kemudian, mohon maaf aja, kiai-kiai juga banyak yang masang badan untuk mereka. Nah, jadi sekarang sebenarnya oligarki ini sudah mengendalikan semuanya.
sudah mengendalikan semuanya. Kemudian kedaulatan sumber daya alam ini sangat parah. Saya pikir yang dipimpin PKH yang dipimpin Syafri Samsudin ini adalah pertaruhan yang sangat keras Presiden Prabowo untuk menghadapi mereka. Karena kalau mereka ini gagal, maka mereka berbalik akan semakin berkuasa. Dan saya melihat ini ada serangan balik yang sangat nyata oleh oligarki. Nah, kemudian yang paling ini adalah mereka juga sekarang selain masuk kepada menggusur rakyat, itu menggusur ekonomi rakyat yang sangat jauh. Tidak sedikit sekarang oligarki itu masuk kepada pengolahan pangan, mengambil alih pangan setelah ekspor impor itu mulai dikendalikan oleh Presiden Prabowo. Nah, karena saya ingin katakan ekspor impor pangan itu adalah sumber daripada kantong oligarki untuk mendapatkan sesuatu. Selama di BUMN, siapapun yang menang untuk mengimpor pangan, tetap pemain belakangnya adalah oligarki. Karena memang dirancang oleh kebijakan itu hanya mereka yang bisa main. Saya kasih contoh, umpamanya mau ngimpor beras atau gula, itu dikasih waktu hanya 3 bulan, sehingga tidak bankable, maka yang bisa membiayai hanyalah oligarki. Itu lama sekali. Nah, jadi kalau mau ini energi apalagi, energi jauh lebih memungkinkan mereka bermain. Saya kasih contoh, BBM itu kebijakannya dirancang oleh oligarki, bukan oleh negara. Nah, saya pengalaman betul, coba dulu waktu itu MOS plus Alpha, spesifikasi BBM yang bisa diimpor ke Indonesia adalah spesifikasi yang ditetapkan, yang diproduksi di Singapura, dan itu oligarki yang menentukan. Nah, jadi saya kembali menyatakan bahwa musuh Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan kembali ke rakyat adalah menghentikan oligarki mengatur segalanya. Kesimpulan saya, oligarki sudah mengakuisisi seluruh kekuasaan semua sektor, mulai dari ekonomi, hukum, politik, sumber daya alam, dan pertahanan keamanan mulai masuk. Kita lihat tadi bagaimana di Kalimantan Barat 15 WNI China menembakin tentara dan tentaranya lari. Nah, itu fakta bahwa memang sekarang negara kita kedaulatannya sudah mulai digerogoti, dan biang keroknya adalah para pejabat kita yang hobi disogok. Saya ingin menyatakan bangsa ini betul-betul titik kritis yang sangat keras, sangat keras, karena kooptasi oligarki sudah terjadi di semua pihak. Tidak ada lagi, mohon maaf aja, mungkin juga kita tidak sadar bahwa kita sudah terkooptasi oleh mereka. Saya 32 tahun di dalam pemerintahan, hampir 7 tahun sekarang, 15 tahun di luar, dan saya melihat betul bahwa memang oligarki sudah sangat berbahaya. Sangat berbahaya, saya ulangi lagi, oligarki sudah mulai menguasai Senayan, menguasai Istana, menguasai Tronojoyo, menguasai Pejaten, menguasai Cilangkap. Itu dan hampir seluruh daerah sudah dikuasai. Kita tidak bisa menemukan namanya bupati, gubernur di daerah perkebunan kalau bukan disponsori oligarki perkebunan. Kita tidak pernah menemukan pejabat negara kalau tidak ditemukan, kalau yang dipilih kalau bukan disponsori oligarki. Nah, yang menariknya adalah saya katakan oligarki sudah menjadikan semua unsur menjadi bemper mereka. Hampir semua perusahaan-perusahaan oligarki itu adalah komisarisnya bintang-bintang. Itu kita harus akui bahwa itulah mereka, keberhasilan mereka untuk melakukan. Nah, ini titik kritis yang sangat keras, dan saya sangat kecewa, saya ulangi lagi,
saya sangat kecewa dengan anak-anak muda sekarang yang tidur nyenyak di tengah bangsanya sudah hampir bisa bubar bangsa ini. Oligarki bisa membubarkan bangsa Indonesia. Sangat bisa. Dan mereka sangat berkepentingan untuk melakukan itu. Dan itu sangat sistematis dilakukan. Jadi, saya ingin menyatakan bahwa memang saya butuh radical break dari anak-anak muda ini untuk menyelamatkan negerinya. Saya menyatakan ancaman terbesar bubarnya Indonesia adalah oligarki. Ancaman terbesar dan itu sedang bekerja sekarang. Bu Emni, Pak Kanjana, Bapak langsung lihat pada saat Perpol peraturan Kapolri keluar 2 hari lalu yang sangat jelas bahwa itu bertentangan dengan keputusan MK, muncullah ilmuwan-ilmuwan yang profesor juga membenarkan. Dan menariknya, saya bukan ahli hukum, saya ketawa membacanya. Kan begini, intinya beginilah. Ada keputusan kelurahan, anjing yang punya anjing nggak boleh keluar. Nah, yang punya anjing ini bikin aturan, anjingku boleh ke sana, gitu kan. Nah, terus aturan yang punya anjing ini yang dianggap benar dan dibenarkan oleh, saya lihat ini pakar-pakar yang baru dimunculkan oleh mereka. Dan itu oligarki yang main. Karena simbol oligarki berkuasa adalah apabila masih bisa menggerakkan aparat penegak hukum. Itulah simbol oligarki masih berkuasa. Dan saya berharap, ya lama juga saya berharapnya, karena sudah hampir lebih setahun Pak Prabowo belum mengambil sikap. Dan yang paling bahaya adalah bahwa oligarki kalau dia tidak bisa dilepaskan dari pengendalian aparat hukum, maka oligarki akan masuk lagi ke politik, akan melanjutkan lagi perombakan sumber daya alam, akan mengkooptasi semua apapun dari ke negara ini. Jadi selama Presiden Prabowo belum bisa memutus rantai oligarki, mengendalikan penegak hukum, maka saya ingin menyatakan bahwa ini akan sulit melakukan perbaikan di negeri ini. Saya ulangi lagi bahwa musuh utama menyelamatkan negeri ini adalah oligarki. Oligarki, dan dia bekerja dan dia memang mendapat posisi yang sangat strategis dan kesempatan yang sangat baik adalah pada saat Presiden Joko Widodo. Dan mereka berkeinginan sama sekali, karena sepertinya Pak Prabowo tidak sepenuhnya sejalan dengan itu, maka tetap berharap dari kekuatan Joko Widodo yang masih ada dalam kabinet untuk melanggengkan untuk meneruskan kenikmatan yang diperoleh selama rezim Joko Widodo. Dan kita lihat, saya sangat tidak bosan-bosan mengulangi, bayangkan kasus Morowali, seorang menteri pertahanan menyatakan ada republik dalam republik, ada negara dalam negara, dan yang muncul pertama kali adalah senior Menteri Pertahanan Luhut Binsar Panjaitan yang pangkatnya bintang 3, yang menyatakan bahwa tidak ada negara dalam negara sesuai konsultasi dia dengan dengan orangnya Jinping. Bayangkan seorang jenderal pensiunan bukan menanyakan pemerintahannya, presidennya, tapi menanyakan ke presiden orang lain dan mempercayai presiden orang lain bukan presiden Republik Indonesia. Dan saya pikir tidak sedikit orang seperti itu sekarang sebagai alat oligarki untuk menggerogoti negara. Saya sangat setuju tadi itu bahwa perlu juga kita menegakkan sanksi-sanksi sosial di antara kita. Karena mohon maaf aja, jaket Kahmi ini kadang-kadang dipakai oleh semua orang. Nah, gampang sekali dipakai. Bahkan ada yang menjadi pedagangnya. Jadi pedagangnya itu maksudnya jelas-jelas moralnya jauh sekali dari perjuangan teman-teman HMI, tapi dilindungi seakan-akan dia juga HMI. Jadi menurut saya sanksi sosial seperti ini perlu juga lah. Ya, saya senang sekali kalau Kahmi atau HMI sudah bisa menyatakan kami bukan seperti dia, gitu loh. Ya, tapi itu nggak pernah saya dengar sekarang.
Semua adalah yakuza, yakin usaha sampai. Tidak persoalkan lagi caranya gitu. Nah, saya pikir saatnya masuk juga memikirkan kalau caranya salah ya diberikan sanksi lah oleh kami gitu, HMI. Jangan semua karena kami apapun boleh gitu. Nanti kayak kandang taman safari gitu, apapun bisa masuk. Pertama saya terima kasih karena hampir saya 3 tahun berjuang melawan oligarki di lapangan dan dengan berbagai tantangan, dan terima kasih kepada Kang Jana, teman-teman semua kami bahwa ini sudah mulai diangkat ke forum yang lebih besar, dan tadi Pak Prof. Ahmad menyatakan sudah ada komunitas yang tentang oligarki. Saya sangat senang, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya katakan mereka sedang melakukan serangan balik terhadap sikap Presiden Prabowo untuk menertibkan oligarki. Serangan baliknya sedang dipersiapkan, dan saya menduga Perpol 10/2025 itulah bentuk serangan balik oligarki kepada ketegasan Presiden Prabowo. Nah, sehingga saya berharap rakyat Indonesia, kita semua terancam. Ya, saya ulangi lagi, bayangkan tokoh sebesar Yusuf Kala pun bisa dihajar oleh oligarki. Apalagi rakyat biasa di mana-mana. Itulah oligarki. Memang saya nggak tahu cita-cita mereka, dan saya paham betul serangkaian kerjasama mereka, dan saya sangat menduga bahwa memang oligarki punya keinginan untuk merebut Indonesia. Saya menyatakan itu malam ini, dan itu memperalat semua orang-orang yang punya mental pengkhianat kepada bangsanya untuk tampil di depan, tidak memandang itu apakah dia bintang, apakah dia ulama, apakah dia tokoh. Yang penting apakah dia profesor, apakah dia cendekiawan. Tidak sedikit yang sudah diperalat oleh mereka. Jadi saya menyatakan ya bersyukurlah insan-insan masih punya otak waras yang bisa bergabung untuk menyelamatkan bangsa ini agar tidak dikuasai dan diambil alih atau bahkan dibubarkan oleh oligarki. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.